Baiklah, di kesempatan ini kita akan membawakan materi tentang kimia dasar, tentang materi. Nah, saya sendiri Muhammad Herul Afdal, email saya ada di sini, kontak WA juga, kemudian ada channel YouTube saya yang bisa diakses kapanpun. Alamatnya ada di sini, bisa dengan membarcode 3 ini. Eh, Baiklah, adapun outline dari materi ini, yang pertama saya akan membawakan pengertian materi dan energi. Kedua, hukum kekekalan materi dan energi. Kemudian wujud materi, kemudian sifat-sifat materi, kemudian perubahan materi dan pembagian materi seperti itu. Eh, Materi adalah segala sesuatu yang menempati volume dan memiliki massa seperti itu. Artinya setiap benda-benda yang mempunyai tempat, volume, nah, dan memiliki massa, dia disebut dengan materi. Nah, hukum kekekalan materi adalah jumlah materi tidak berubah selama perubahan kimia atau fisika. Nah, jadi materi itu pada dasarnya tidak berubah walaupun terjadi perbedaan bentuk pasca atau sesudah dari reaksi tersebut atau perlakuan yang dilakukan terhadap materi tersebut. Contoh, ada sebatang kayu. Sebatang kayu eh, akan bisa dirubah menjadi bentuk kursi dan bentuk meja. Tetapi secara akumulasi, secara keseluruhan, batang kayu tersebut tidak berubah jika semua komponen-komponen yang dijadikan sebagai kursi dan meja dan semua komponen yang terbuang, seperti contohnya apa namanya, potongan-potongan yang tidak terpakai atau serbuk-serbuk kayu, ketika itu diakumulasikan maka dia akan tetap. Itulah dasar hukum kekekalan materi seperti itu. Nah, ini contoh dari wujud materi. Nah, contoh dari wujud materi yang pertama adalah padat. Ada di sini contohnya batu bata atau solid. Kemudian ada cair atau liquid. Di sini ada contohnya air mineral seperti itu. Kemudian ada gas. Contohnya di sini ada asap. Nah, jadi ini adalah perbedaan wujud materi. Yang pertama padat, cair, dan gas. Pertama, jarak antar molekul sangat rapat, itu terjadi padat. Artinya jaraknya sangat rapat. Daya tarik antar molekul sangat kuat yang terjadi di sini. Kemudian bentuknya selalu tetap dan artinya tidak mudah berubah. Seperti itu. Kemudian ada fase cair. Jarak antar molekulnya tidak terlalu rapat, tidak serapat padatan. Kemudian molekulnya dapat bergerak dengan bebas. Kemudian bentuk berubah-ubah sesuai dengan wadah dan tempat. Kemudian gas. Ada jarak antar molekul sangat jauh. Kemudian daya tarik antar molekulnya kecil sekali dan molekul dapat bergerak dengan bebas. Itu model, ini adalah model dari padat, cair, dan gas. Kira-kira seperti itu gambaran modelnya. Kemudian sifat materi. Nah, sifat materi kita mulai dulu dari sifat fisika. Sifat yang fisika adalah sifat yang berhubungan dengan penampilan fisik yang biasanya dapat diamati dari luar. Nah, dan sifat yang tidak berhubungan dengan pembentukan zat baru. Artinya sifat fisika ini kita bisa amati. Nah, tetapi sifat fisik ini juga tidak menimbulkan atau berhubungan dengan pembentukan zat-zat baru. Contohnya warna, titik didih, berat jenis, titik leleh. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian sifat kimia.
Sifat kimia yaitu sifat khas yang menjadi identitas dasar materi. Identitas dasar materi itu yang mesti kita garis bawahi, yang dapat diamati dari dalam materi tersebut. Sifat berhubungan dengan terbentuknya zat baru. Nah, ini menjadi perbedaan antara fisika dan kimia, sifat fisik dan sifat chemistry, di mana fisika tidak berhubungan dengan pembentukan zat baru, sedangkan yang pada sifat kimia adalah terbentuknya zat baru olehnya. Contoh adalah kestabilan, kereaktifan, daya ionisasi, dan keterbakaran. Itu adalah contoh sifat-sifat kimia. Kemudian sifat intensif. Nah, sifat intensif yaitu sifat yang tidak bergantung pada ukuran sampel. Contoh, ada warna titik leleh. Bagaimanapun ukuran sampel itu tidak akan mempengaruhi sifat intensif tersebut. Kemudian ada sifat ekstensif, yaitu sifat yang bergantung pada ukuran materi. Contoh, volume. Ketika volume dia berkurang volumenya, dia akan semakin kecil atau masanya akan semakin kecil, kira-kira seperti itu. Itu adalah sifat ekstensif dari satu materi. Kemudian sifat-sifat materi tadi masih sama. Sifat fisika ada sifat intrinsik namanya. Sifat fisika tidak bergantung pada jumlah materi yang diukur. Contoh, di sini pada sifat intrinsik ini ada suhu, titik didih, titik beku, indeks bias, dan kerapatan. Sedangkan sifat ekstrinsik contohnya adalah massa, energi, dan volume. Artinya sifat ekstrinsik ini bergantung pada seberapa banyak materi yang diukur. Semakin banyak materi, semakin besar masanya, dan juga volumenya juga semakin besar, energinya juga semakin besar, atau hal itu berbanding lurus, kira-kira seperti itu. Kemudian sifat kimia. Sifat kimia adalah suatu perubahan di mana mengalami perubahan komposisi. Nah, contoh sifat kimia itu kemampuan terbakar, ketahanan terhadap karat, reaktivitas, energi ionisasi, dan kemampuan menjalani biodegradasi, seperti itu. Contoh lainnya, air bereaksi hebat dengan natrium menghasilkan H2 atau hidrogen dan NaOH atau natrium hidroksida, seperti itu. Nah, sifat fisika dan sifat kimia materi. Nah, ada wujud gas pada sifat fisika. Kemudian ada warna untuk sifat fisika juga. Kemudian ada kelarutan atau kemampuan bergabungnya dua materi yang berbeda. Kemudian ada daya hantar listrik, ada kemagnetan, kemudian ada titik didih dan titik lebur dari materi tersebut, seperti itu. Kemudian sifat kimia. Sifat kimia yang pertama adalah mudah terbakar. Nah, mudah berkarat. Mudah berkarat ini dia menyatakan dia bereaksi dengan oksigen yang ada sekelilingnya sehingga terjadi proses oksidasi dan reduksi di sana. Itu akan kita pelajari di materi kedepannya. Kemudian mudah meledak, seperti itu. Kemudian toksid atau beracun, kemudian mudah membusuk, seperti itu. Artinya beracun di sini contohnya adalah insektisida, pestisida, dan lain sebagainya. Kemudian mudah busuk. Nah, itu juga adalah sifat dari sifat, merupakan bagian dari sifat kimia, seperti itu pada suatu makanan, contohnya apalagi makanan hasil fermentasi yang dibiarkan berhari-hari. Nasi juga seperti itu, ketika ada peranan dari mikroorganisme yang terjadi di sana. Nah, mungkin bagian pertama dari materi kita ini cukup sampai di situ. Nanti kita akan sambung di video selanjutnya. Terima kasih.